في هذا اليوم وفي كل يوم يرضى بجهر في الدنيا والأخرى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. Yang kita hormati orang tua kita itu pembina daripada Majelis Taklim Intisab di Mustafa dan segenap seluruh pengurus daripada BKM Musholah Taqwa sebagai sahibul bait, khusus isinya dari kita juga Ustaz Muhammad Rifqat di Marasuki Arban Abdul. Saya mohon maaf yang 2 minggu yang lalu di pemerintahan hawa beliau dia tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan yang baik. Mohon maaf tidak bisa hadir. Kemudian kepada segenap seluruh pengurus daripada DKM Musholah di lingkungan Kelurahan RT Agung maupun Tanjung Barat yang kita biasa hadir setiap kelilingnya setiap minggu Ahad pagi, keliling yang biasa dibina diasuh oleh guru kita juga yaitu Ki Ahmad Mukhtar. Mungkin di awal bulan beliau tidak hadir biasanya. Kemudian alhamdulillah kita hadir di pagi hari ini seperti biasa ya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk memakmurkan masjid dan musholah dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaah dan qiyamul lail. Kemudian dilanjutkan bacaan zikir dan juga riwayat Maulid Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat tidak sia-sia, bermanfaat buat kita semua. Dan yang terpenting niatnya kita hadir selain untuk menciptakan rumah Allah dan untuk menuntut ilmu, jaga keikhlasan kita. Ini penting untuk kita hadir setiap majelis taklim, benar-benar niat untuk ilmunya harus ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Ya, jangan niat mencari ilmu untuk hanya apa? Untuk pribadinya saja, untuk egonya saja, untuk popularitasnya sedikit, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya, beliau mengatakan di awal kitabnya, amma ba'du fa'alam ayyuhal haris al-muqbil al-iktibas al-ilmi al-muzhir bi nafsihi sidqal raghbati wa farad at-tatusi ilayhi innaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi. Di mana beliau menyampaikan sedikit di dalam pembukaan kitabnya tentang Bidayatul Hidayah, orang-orang yang menuntut ilmu harus benar-benar kita pasang niatnya harus baik kepada Allah. Untuk niat untuk ilmu, untuk benar-benar buat diri kita yang baik, jangan untuk pribadi atau pamer. Sebagaimana kita Bidayatul Hidayah ini untuk kan di sini hadir banyak para ustaz, pengurus DKM Masjid Musholah juga, ini campur buat kita semua. Kita belajar berilmu bukan untuk pamer, ya, tapi untuk benar-benar bermanfaat. Dikatakan dari dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, sesungguhnya orang yang mencari ilmu apabila mereka niatnya untuk bersaing, untuk popularitas, ya, untuk kebanggaan atau untuk mengungguli daripada teman-temannya, merasa dirinya lebih hebat daripada yang lainnya, dan supaya mendapat simpatik, supaya orang simpatik sama dia, ya, maka engkau sebenarnya telah berusaha untuk menghancurkan agamamu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan itu kita pasang. Yang kita hadirnya majelis ilmu untuk benar-benar ikhlas. Jangan ketika merusak agama. Sebab di luar sana, na'udzubillah min dzalik, banyak yang saat ini menjual agamanya demi kepentingan pribadinya, kelompoknya atau golongannya saja. Yang penting UUD, ujung-ujungnya duit saja baginya, ya, pakaiannya, sorbannya, imamahnya, jubahnya hanya untuk menjual popularitasnya. Alhamdulillah. Nah itu biasanya kalau pengajian yang sungguh itu lebih dijaga, karena yang datang tak perlu gembal-gembol, tapi memang niatnya untuk ibadah. Makanya alhamdulillah paling beratnya taklim waktu kapan? Subuh. Karena godaannya berat, makanya kita alhamdulillah dari kita ke Mustafa ini bertahun-tahun beliau dengan sabar dan istiqomah membina, ya, keliling masjid musholah kemana-mana, ya, ini kita dijaga keikhlasan kita.
Sebagaimana para alim ulama kami dahulu yang memakmurkan di waktu subuh ini penting. Ya, sebab kita nggak tahu tambah akhir zaman bala dan musibah tambah merajalela. Kenapa? Karena kerusakan begitu merajalela, termasuk kerusakan beragama. Ya, jadi yang rusak bukan hanya kalau ulamanya sudah rusak, ya, maka jangan kaget kalau rakyatnya, umatnya pun pasti rusak. Nah, makanya kita lihat cobaan bertubi-tubi. Ya, sebagaimana tadi akhirnya Ustaz Ubed menyampaikan laporan tentang ikhwan kita saudara di Cianjur yang musibahnya luar biasa. Bahkan gempanya sudah berapa kali? 200 kali. Korban kalau tidak salah terakhir sudah 327 kalau masalah yang berhasil ditemukan. Yang masih hilang wallahu a'lam, karena masih ada yang tertimbun ataupun yang lainnya. Nah, ini semua musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua yang memang berupa teguran, ada memang musibah yang memang merupakan bencana alam. Ya. Di mana diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid, ya, ma asaba min musibatin fil ardh wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Jadi semua takdir kita memang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tentang musibah maupun yang lainnya, dan semua musibah ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian musibah ini terbagi dua. Ada yang sebab rasional, ya, yang bisa kita cerna sesuai akal kita, ada juga yang tidak irasional. Yang pertama yang rasional apa? Sebagaimana firman Allah yang sering kita dengar di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi dan di laut karena ulah tangan manusia. Itu musibah bencana alam yang memang karena kerusakan kesalahan kita. Misalnya apa? Buang sampah sembarangan, mampet, banjir jadinya. Banjir selokan karena siapa? Salah kita buang sampahnya. Atau nembang hutan, udah tahu jangan ditebang ini, biar kalau hujan turun dari gunung, air itu menyerap di pohon-pohon tadi. Tapi kita tebang itu hutan, kita gundurin. Begitu turun hujan, itu air muncul aja ke bawah. Akhirnya terjadilah banjir bandang. Begitu dari atas deras, terseret semua, harus hancur rumah dan yang lainnya. Banyak yang korban banjir bandang dan yang lainnya. Atau penebangan hutan yang lainnya segala macam. Jadi karena ulah tangan manusia. Atau bangun rumah, udah tahu jangan tebing, jangan di macam-macamin, diperkuat, ditanam-tanamin, tapi kita kikis, sampai akhirnya begitu terjadi longsor baru sedih. Itu karena siapa? Yang Allah sudah katakan, karena ulah tangan manusia. Ya, jadi musibah ada dua, itu karena ulah tangan manusia, kerusakan yang kita buat. Ya, udah tahu jangan digali ini gunung segala macam, akhirnya Allah marah, keluar tuh meletuskan berapa banyak yang tambang jadi rusak. Contoh yang dulu terkenal kan di Surabaya apa? Sidoarjo, Lapindo, memang digali di semua, salah gali, ya, karena serakah, karena galinya nafsu, akhirnya salah, bawahnya muncul itu keluar sumur Lapindo sampai bertahun-tahun, akhirnya berapa kampung hampir jadi kesusahan. Itu kerusakan karena ulah tangan manusia. Nah, ada yang kedua, yang irasional, ya, yang Allah sampaikan, ya, sebab yang kedua yang karena irasional, itu sesuai dengan firman Allah juga yang lainnya, yaitu wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatluha 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak ada Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus ibu kota tersebut seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Dan tidak pula Kami membinasakan kota-kota tersebut kecuali penduduknya melakukan perbuatan zalim. Allah sudah ingatkan nih 14 abad yang lalu, Allah tidak akan membinasakan suatu tempat kalau enggak orang-orang ini berbuat zalim. Berbuat zalim apa? Berbuat maksiat, meninggalkan ibadah, berbuat maksiat, ya,
Apa saat ini maksiat yang luar biasa selain mabuk-mabukan, minuman keras, perzinahan dan yang bahkan lagi ramai dibela oleh segala macam orang. Apa? Tadi saya Fakir lewat itu masjid Al-Munawwarah bagus itu pada stop apa? LGBT. Alhamdulillah. Ya. Bahkan ini orang lagi mau datang, tokoh LGBT lagi mau datang nih. Ya. Kata LGBT alhamdulillah sudah banyak yang mengejar keras. Ya, ini malah dibela. Yang bela lagi-lagi. Kalau yang bela pelaku LGBT kita nggak heran. Ini yang bela kiai, ada yang bela. Atas dasar apa? Toleransi. Atas dasar hak asasi manusia. Nah, inilah penjajahan di zaman modern, hak asasi manusia ala barat yang punya standar ganda. Padahal kita di dalam Islam diajarkan hak asasi manusia, hukukul insan, tapi harus diajarkan juga yang pertama hukukillah, untuk kita menerapkan hak-haknya Allah juga kita harus jalankan. Ya, hati-hati ini. Ini saat ini banyak tentang LGBT sampai kita lakukan di Piala lagi ramai nonton bola nih, sampai ditekan segala macam itu, ya. Sampai akhirnya dia timnya kan loh, untuk mulut dari pulang kampung juga itu, ya kan? Apa? Jerman. Ya. Walaupun yang anda juga yang ngalahin Jerman siapa? Jepang. Tapi Jepang ya dari tahun 1800 nantinya dari itu melegalkan LGBT dan segala macam. Tapi Jerman tangan-tangan sampai pesawatnya dan segala macamnya. Makanya hanya sekarang logo-logo dan macam-macam. Dari institusi negara pun ada. Logonya itu kalau kita pelangi, warna-warni, macam-macam. Ya. Ya, kita harus hati-hati saudara. Karena memang kampanye ini luar biasa ingin merusak generasi muda. Alhamdulillah. Kalau dulu kita lihat yang merusaknya maksiat perzinahan, ya perzinahan benar-benar maksiat vulgar. Tapi saat ini alhamdulillah sudah ke langkah yang lebih menjijikkan lagi. Seperti yang Allah sudah ingatkan berabad-abad lalu. Kisahnya kaum siapa? Nabi Lut yang sudah Allah azab, Allah binasakan, nggak kapok. Makanya jangan kaget begitu bencana datang. Walaupun kita dengar juga berita di Cianjur juga termasuk pertumbuhan LGBT yang kuat juga, termasuk pernikahan gayanya dan sejenisnya termasuk yang banyak pertumbuhannya. Ya, ada juga. Ya. Makanya jangan sampai kita berbuat zalim maksiat. Ya, Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, walau an ahlal Qur'an wa tadab la fatahna alaihim barakatin minas sam'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kata Allah, ya Allah akan memberikan kemakmuran buat negeri, berkah dari langit dan bumi. Tapi kalau kita mendustakan ayat Allah, menghina syariat Allah, ya melanggar perintah Allah, berbuat maksiat, maka jangan kaget Allah akan membinasakan, memberikan azab yang pedih. Ya, nah, makanya pasti ada pertanyaan kalau begitu kok dulu di Palu, di Aceh, di Jogja, di beberapa tempat yang bencana alamnya luar biasa, banyak ada kita dengarkan pelaku-pelaku maksiatan, kemungkaran, ya. Dan Allah tunjukkan di tempat-tempat tadi ada orang-orang yang selamat kadang-kadang masjid, musola, guru ngaji, kemudian Allah sisahkan sedikit tuh jadi ibrah bahwa kalau kita benar-benar bertakwa Allah selamatkan kita. Tapi jangan kaget juga begitu ada musibah, mau yang berbuat maksiat, mau yang nggak berbuat maksiat, mau orang alim, mau orang yang mungkar, kena semua. Makanya pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh yang berbuat yang ma'ruf dan mencegah berbuat yang mungkar. Ini yang mungkarnya paling berat nih, mencegah berbuat yang mungkar. Dikit-dikit dibilang ekstremis, radikal, segala macam. Kita beruntung adanya ulama-ulama habaib kita sudah berjuang di amar ma'ruf nahi mungkar, ini menyelamatkan kita. Kalau nggak ada yang menegur kemungkaran, nggak ada yang berani menindak, benar-benar Allah gulung ini semua tempat. Makanya begitu dari musibah, mereka kita kenal tuh ceramah guru kita almarhum dari sekitar umat, ya kayak di Zainul Abidin bahkan tidak terkenal tuh yang di mana-mana kenal, yang mabuk lo, yang zina lo, yang membuat mungkar lo, ya betul Allah marah, Allah kena semua kita, memang benar.
Nah makanya ini penting orang yang punya ilmu agama, kita yang diberikan sedikit pengetahuan oleh Allah tentang ilmu agama syariat Allah, jangan segan-segan mencegah kemungkaran, jangan takut, jangan diam, jangan takut. Paling tidak mulai dari hal terkecil, apa? Ku anfusakum, wahai jaga diri kita, perlu anak kita dulu kita jaga. Insya Allah kalau dari terkecil rumah tangga kita jaga, ya kita lindungi anak-anak kita, jangan berbuat maksiat, ya jangan melanggar perintah Allah, taat rajin beribadah. Insya Allah rumah tangganya selamat sedikit demi sedikit. Jadi ini tadi ibadatun tayyibatun walaupun ghafur. Tapi di rumah tangganya dia mungkin anaknya maksiat didiemin, jalan malam minggu, pulang larut pagi nggak sholat subuh didiemin, kasihan. Dia ngerasain masa muda, kita dulu pernah muda, akhirnya begitu anak nauzubillah, maaf, ada ibu juga begitu anaknya nauzubillah hamil di luar nikah baru nyesel, ya kejadian kecelakaan, udah berbuat zina itu. Banyak kan yang bilang? Banyak kan? Mulai dulu hal kecil dari rumah tangga kita, jaga anak-anak kita. Anaknya nggak sholat, didiemin. Anaknya nggak ibadah, didiemin. Disayang, malah dibeliin handphone, dikasih sampai lupa sholat. Beliin handphone, tapi kalau dia beribadah, bagus. Jangan sampai dia nggak beribadah. Ada nggak yang begitu? Insya Allah, jamaah majelis kalau bisa nggak ada yang begitu. Amin. Ya, kita harus jaga ini. Kita mulai hal kecil. Kalau kita nggak jaga anak-anak kita, rusak semua. Karena mohon maaf, pendidikannya beda sama zaman dulu. Zaman dulu kita kan orang tua di sini, dididik sama orang tua di kelas kan. Anak sekarang kan lembek, dikit-dikit malu. Anak-anak harus dididik lebih keras dari zaman dulu. Jangan takut. Mohon maaf, mentalnya pada lembek semua, lembek kan? Lembek kenapa? Karena salah siapa? Lihat anak-anak salah mentalnya lembek, salah siapa? Bukan salah anaknya, orang tuanya juga didiknya lembek. Kenapa lagi seperti orang-orang tua dulu kita? Tegas. Apa kata Nabi? Kalau anak sudah umur 10 tahun, ajarin sholat. Kalau dia nggak mau sholat apa? Pukul. Pukul di sini bukan pukul nyiksa. Artinya apa? Ada penekanan lebih tinggi dari Rasulullah. Yuk, anak nggak boleh dibiarkan. Jangan sampai nggak sholat. Ajak makanya anak ke majelis ilmu, majelis taklim, sholat berjamaah. Ini penting. Ya, insya Allah kalau kita bisa jaga ini, bentengin dari hal kecil. Dan kita mulai saat ini mau hal yang besar sulit, lama untuk proses. Insya Allah kalau semua bisa jaga dari hal kecil, jaga anak-anak kita, keluarga kita, ya jangan sampai kita udah rajin sholat di rumah, anaknya nggak sholat, jalan. Mohon maaf, ibunya juga semua nonton dangdut, nonton sinetron. Bapaknya ikut juga main handphone sama. Ada yang bilang banyak tuh bu. Oh, ibu apa lo? Nah, gantian dari ibu, jangan ibu mulai juga. Ya. Ini harus kita jaga anak-anak kita juga, keluarga kita. Insya Allah kalau rumah tangganya benar-benar rapi, ibadahnya baik, insya Allah rezeki dari Allah yang bersyukur min haitsu la yahtasib. Allah pilih rezeki nggak pernah terduga. Makanya jangan kaget kalau kita doa nangis sama Allah, kok nggak pernah dikabulin? Dijaga sholatnya gimana di rumah tangganya. Ya, di dalam kitab Al-Habibullah dan Al-Hadid dikatakan itu kalau kita rumah tangga ini kita nggak sholat, yang kita rajin sholat, tapi di rumah kita biarkan istri kita, anak-anak kita nggak sholat, kita jatuhnya kepada juga dosa. Dan kita diemin, sial, capek, nggak ada capek kalau buat sholat. Awal yuhibbil abdi yaumal qiyamah, yang pertama dihisab sholat. Kita kepala rumah tangga nih, bapak-bapak di sini. Gimana? Di rumah, bininya nggak bangun subuh didiemin, anaknya nggak bangun subuh didiemin, nggak sholat didiemin, jalan nggak ditanya udah sholat belum. Ini penting, yuk kita mulai dari diri kita. Kita reformasi, kita rubah dari diri kita sendiri. Insya Allah hal kecil kita laksanakan akan baik ke depannya. Kalau itunya baik, insya Allah masalah bangsa, baik LGBT dan lainnya, itu insya Allah akan bisa terhindari. Kenapa? Karena rumah tangganya sudah dijaga, yang menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang benar-benar mawaddah, warahmahnya di sini. Bukan hanya mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah, bukan buat pengantin baru aja. Jaga ini rumah tangga yang benar-benar cahaya ilahi, cahaya kenabian. Ya, kita baca Maulid tadi kita rindu kepada Nabi Muhammad, ikutin teladan
Ini penting. Jangan sampai misalkan, mohon maaf, alhamdulillah, kita lihat misalkan bencana alam, ya kita masih bersyukur. Tapi bilang orang-orang membinasakan, kata Allah binasakan kota-kota berbuat yang berbuat zalim murtad. Lantas pasal mengenai Jakarta nggak kena. Padahal Jakarta puncaknya kemaksiatan di mana? Puncaknya kemungkaran di mana? Mau cari yang LGBT yang paling top ada di Jakarta. Mau cari yang maksiat paling berat di Jakarta ada semua, komplit. Tapi mau cari yang paling alim ada juga. Ini kita ini beruntung nih. Ini kita nih hadirnya majelis al-itisab, ibadah kita di majelis maulid, majelis zikir, majelis ilmu nih. Ini paku-pakunya nih. Ini benteng supaya kota Jakarta nggak jadi gempa bumi, nggak jadi bencana alam. Ini benteng termasuk paku-pakunya. Tapi gimana kalau paku-pakunya ini lama-lama hilang, lambat laun, nggak banyak yang mengikuti. Anak-anaknya generasi muda nggak boleh ngikutin. Ini yang hadir banyak orang tua dan anak muda. Kalau semua banyak orang tua. Kemana anak-anak muda kita? Besok reformasi bangunin GWR, makanya kami dari anak ada yang datang dengan anak muda. Bangunin GWR kalau mau ikut, jangan kasih izin. Kalau nggak mau ikut subuh, jangan kasih izin. Mau jalan-jalan malam minggu, mau keliling, mau bikin majelis malam, ikut dulu subuhnya dulu. Perbaikin dulu subuhnya. Ini penting. Kita ini jadi paku ini paku jadi bencana alam. Ya, kita nggak mau ngomong, kita dengan hadir kita ini menjaga supaya Jakarta nggak jadi bencana alam. Walaupun tanda-tandanya sudah ada loh, menurut ilmuwan yang kalau kita takutin ada ini. Bahkan ada gempa skala besar yang lewatinnya mana? Lewatinnya Jagakarsa lagi. Ya kan, matahari kan Jagakarsa loh. Kena di semua, sampai ke Jawa Barat. Ya kan? Hati-hati. Bukan nggak kemungkinan kalau yang mencegah kemungkaran nggak ada, baik seperti itu kita hadir Muhammad Rizik Sihab yang secara besar, skala dan skala kecil di rumah tangga semua makin nggak peduli terhadap kemungkaran dan kemaksiatan. Bukan nggak mungkin Allah gulung di Jakarta bukan lagi 5 skala Richter, 10 lebih dari skala Richter Allah bolak-balikin di kota. Bisa nggak? Bisa. Makanya pentingnya kita hadir majelis ilmu, berbuat yang baik. Ya, tadi kita baca maulid Nabi itu sesuai dengan firman Allah bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum masih ada yang beristighfar. Istighfar yang paling baik pada waktu subuh, wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Yang kedua, masih ada orang-orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin kita berzikir, istighfar, mohon ampun, salawat. Ini daful bala, menolak dari bala dan musibah. Nah inilah, mari kita jaga, kita syiarkan lagi, ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, mungkin sedikit yang dapat Al-Faqih sampaikan, nasihat buat Al-Faqih dan buat jamaah sekalian, supaya kita terhindar dari bala dan musibah. Kita doakan saudara-saudara kita Muslim di Cianjur yang terkena musibah, yang bahkan sampai sekarang masih terus terjadi gempa. Bahkan kemarin sore di Garut juga terjadi gempa. Ya. Kita ada sebagian di Jakarta yang merasakannya juga dan di beberapa tempat. Ya, kita jaga supaya jangan mudah-mudahan supaya dihindarkan musibahnya. Ya, walaupun kita dengar ada berita tentang LGBT ataupun non muslimisasi di sana, ya itu bagian dari kekhilafan dan kemungkaran yang ada. Yuk kita perbaiki. Karena hati-hati. Ini saat ini juga yang lebih jahat di media saat ini apa? Kemudian dari sebelah sana, korbannya luar biasa kan? Itu kalau kita masuk dalam kampung-kampung ke dalam itu, Cianjur yang rumahnya hancur dulu lantak masih banyak dan masih banyak yang membutuhkan bantuan. Dan bantuan ini kalau kami jangka panjang. Kalau sekarang banyak yang makanan, alhamdulillah. Tapi mereka butuh jangka panjang apa? Rumah, tempat tinggal. Hati-hati. Biasa musuh Islam, orang-orang luar Islam mainnya selalu jangka panjang. Diambil nanti di akhir. Sekarang udah pada lemah, bagi bantuan udah habis kan belum. Begitu udah pada keluar, apa? Mereka masuk. Makanya amanah dari guru kita Nabi Muhammad SAW kepada para relawan Front Pembela Islam Kemanusiaan itu kalau ada bencana datang paling awal, pulang paling akhir. Makanya mereka paling ganteng sama FPI. Kenapa? Kita selalu datang sampai pulang paling akhir kita apa? Itu misi mereka tuh. Saya nggak sebut satu agama non muslimisasi itu apa akhir itu ada itu. Mereka kuat di situ. Makanya jangan saat ini di media cenderung menjelekkan berita tentang Cianjur dulu. Seolah-olah ada kemarin tenda yang sakinah, artinya berita hoak. Terus seolah-olah orang Cianjur
buang baju sembarangan, dikasih bantuan kok dibuang, diambil yang jelek-jelek. Kenapa? Karena mereka nggak rela. Kemarin ada video yang viral, Pak. Tenda mereka dibongkar. Itu mereka sakit hati tuh. Kalau mereka ada sepakat, oh ini nggak bisa kita dibongkar acara kita ini. Hampir banyak media-media infotainment, media-media gosip itu menyatakan saat ini mendeskripsikan saudara dari Cianjur. Padahal yang kena korban musibah banyak tuh. Kenapa? Karena kemarin dibongkar kebohongan itu. Kan sudah ada misi non muslimisasinya. Ini aja tidak ada agendanya. Nah kita umat Islam, yuk bantu saudara kita di sana. Yang punya pondok pesantren, yang punya masjid, sholat ulama kita, kiai kita, cuma itu tuh banyak yang rusak di sana. Ya, yang punya kemampuan silahkan, yang punya kenalan bisa membantu. Makanya program ini jangka panjang. Ya, tadi satu saya punya program pengen bantu juga kalau ada kemampuan sedikit untuk meringankan pesantrennya. Ya, karena mereka selalu memang paling akhirnya paling berat. Mereka bantu, mereka datang tuh ya, bantu anak-anak, akhirnya banyak anak-anak yang nanti dia tuh diambil di bantu asuhan mereka. Sudah dari dulu program mereka. Ya, makanya kalau kami, jadi kami hari Indonesia itu datang paling awal, pulang paling akhir itu. Makanya saya doakan relawan FPI dan lainnya yang lagi bersama-sama dengan Basarnas namanya, yang mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesehatan juga di sana semua. Amin ya Rabbal. Nah, ini ada sedikit informasi dan nasihat teman-teman yang kita doakan saudara kita di Cianjur dan kita dan di Galung dan lainnya Allah jaga daripada bala dan musibah, Allah ringankan musibahnya yang meninggal di Allah Taala di Allah dan juga jannah dan kita semua dijaga daripada bala dan musibah. Ya kasih bala, ikfina bala qabla nuzul min as-sama' wa la tu'adzibna ya Allah wa la tu'adzibna ya Rahman. Wa sallallahu al-Fatihah. Mungkin itu saya mohon maaf jadi coba para teman sekitar maaf ya dan para guru yang lainnya ya dan mohon maaf mungkin beberapa waktu masih disampaikan di Masjid An-Nuria beberapa waktu jangan hadir karena memang kondisi kesehatannya kemarin beberapa waktu lagi gangguan lah saat ini sudah mulai lebih enak dan lebih alhamdulillah. Terima kasih semuanya doanya ya mari ya kita jaga sesuai dengan tadi yang Muhammad saya sudah buka dan jaga keikhlasan kita dalam ilmu. Insyaallah kita ikhlas, Allah ridha terhadap ibadah kita dalam langkah kita, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.